Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat sejati, salam ya. mulia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini kita berkunjung ke makam seorang wali Allah di kota Batam. Makam ini ditemukan sekitar tahun 1999 oleh Pak Arifin. Dan sekarang yang sering bertugas untuk menjaga makam ini adalah Bapak Arifin dan Bapak Ustadz Ahmad Zaini. Kembali bersama saya Ki Rogo Sejati, Dan saya Ki Prabu Kencana. Dan saya Ki Arya Seta. Saya Ki Dawis Pradipta. Kita akan mengungkap ada apa di balik makam ini. Insyaallah mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan keberkahan dari karomah wali Allah, dan insyaallah malam ini kita akan mendapatkan ridho dari Allah karena mengunjungi makam seorang yang dicintai oleh Allah. Dan di sini juga ada Pak Arifin, kemudian Pak Ustadz Muhammad Ahmad Zaini serta Pak Ustadz Tengku Muhammad Yusuf SPDI. Ya, sahabat jadi kita akan mengungkap fenomena di balik cerita spiritual di tempat ini. Ikuti kami, sahabat sejati, salam mulia. Alhamdulillah pada malam ini kita sampai ke sebuah makom dari seorang wali Allah yang bernama Syekh Abdul Rahman bin Abdul Aziz. Syekh Abdul Rahman bin Abdul Aziz. Jadi saya juga nggak nyangka ini di Batam. Saya udah beberapa lama di Batam, dan baru hari ini saya ternyata tahu dari sebuah informasi bahwa di Batam ada makom seorang wali Allah yang memiliki karomah yang masya Allah. Jadi di makam ini ketika saya masuk dari pintu gerbang tadi, saya juga sudah merasakan aura spiritual yang sangat positif di sini. Dan bahkan alhamdulillah beberapa khadamul roh yang ada di sini juga memberi salam dan alhamdulillah menerima kedatangan kita. Terus mungkin saya mau tahu cerita sejarahnya dari Bapak Arifin, seperti apa ini Pak kronologi? Pertama ditemukan ya Pak? Iya. Saya sebagai kuli kerja di satu proyek. Jadi saya sebagai operator doser, teman saya itu masih hidup sebagai operator deko. Jadi ini mau terakhir inilah kami gali, tahu-tahu natap sama kuburan. Tidak diduga itu ada makom. Jadi itu sampai patah batu nisannya, jim bekonya sama doser Pak. Nah disitulah. Jadi saya ini kok, ya Allah, macam mana ini supaya kami orang proyek ini jangan ada terganggu lah satupun, supaya selamat. Kita minta, saya berdoa, hanya tahu baca Fatihah Pak. La ilaha illallah. Saya nggak sekolah santri, terus terang nggak sekolah santri, nggak tahu saya bahasa Arab, yang tahu Fatihah, Al-Ikhlas, Qul Nas, Al-Falaq, itu aja. Alhamdulillah sekarang insya Allah sebaik menemukan makam almarhum Abah, saya sehingga bisa sampai 9 kali saya keliling ke Jawa, ziarah ke makam wali-wali, tidak tahu siapa yang membelikan tiket. Ya, alhamdulillah itu sebenarnya sebagai sebuah maunah karomah. Dari ketika kita merawat sebuah makom orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, orang yang selalu bersolawat kepada Rasul. Karena bagaimanapun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya aku, kata Allah, dan para malaikatku bersolawat kepada Rasul. Nah, jadi karomah dan maunah yang diturunkan turun-temurun kepada Rasulullah serta pada para sahabatnya, para keluarganya,
yang akhirnya insya Allah akan membawa keberkahan kepada kita semua. Amin. Jadi sahabat sejati, jangan lupa di dalam tiap-tiap kesulitan kita pasti ada kemudahan. Di dalam tiap-tiap rintangan hidup yang kita jalani pasti Allah memberikan secercah cahaya. Dan jangan lupa perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dilanjutkan. Waktu saya cerita ini, saya tadi hanya baca selawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu aja saya yang tahu dulu. Lain nggak tahu. Nah, disinilah satu apa sama saya nyata di diri saya. Orang yang sudah meninggal ini bisa nyarikan rezeki untuk saya yang hidup di sini, membangun di sini. Ini maka kemarin mau digusur, silakan. Bukan milik saya. Pertama milik Gusti Allah, yang kedua milik umat sedunia. Saya hanya menjaga, merawat, meneruskan perjuangan mbah saya supaya Islam tetap berkembang di seluruh jagat raya ini. Amin. Mohon doanya ya Pak. Amin, insyaallah ya. Jadi disinilah 1 bulan saya nemukan didatangi Habib. Pimpinannya Pak Habib Lupi, Pak Habib Firdaus, saya Mustafa, itu kurang lebih 14 orang. 1 bulan lah, kok tahu dari Jawa? Kemari alamat saya, nama saya, baru nemukan makom sebulan yang lalu. Subhanallah. Barulah kami jikir 3 jam lebih. Di situ saya sampai nangis, ya Allah, kok bisa ini, ya Allah, ada suara saya nggak dengar. Nggak tahu tadinya, nggak percaya. Tahu-tahu hanya megang tasbih aja nampak Pak Habib, macam bapak ini hanya nampak, orangnya nampak, tapi suara ada, wujud nggak nampak. Baru tahu saya ini seorang wali. Kemudian datang lagi kepala santri seluruh Indonesia, Pak Iik, sarjana hukum dari Jakarta Pusat, Pak, menyatakan lagi serupa yang dibilang Pak Habib, bekas pesantren terbesar di zaman-zaman Portugal sebelumnya lagi, bekerja sama wali-wali kita dari Jawa. Alangkah sedih Pak, ini kalau ditinggalkan kan. Bola saya nggak tahu lagi mau mengatakan. Makanya kalau sempet ini nggak jadi dibikin pesantren, la ilaha illallah, nggak tahu. Saya pasrah sama Allah, saya serahkan diri saya kepada Allah semua. Itu aja kuncinya hidup ini, ya Pak ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan dengan perjuangan yang dilakukan oleh Pak Arifin, Allah mengangkat derajat Pak Arifin, Allah membuka tempat ini, Allah mengembangkan tempat ini menjadi tempat yang barokah, yang penuh maunah, dan insya Allah yang di dalamnya ada ridha Allah. Mungkin bukan porsi saya untuk berceramah karena saya juga bukan penceramah. Di sini kebetulan ada Ustaz Tengku Yusuf, Muhammad Yusuf, dan Pak Ustadz Ahmad Zaini. Mungkin bapak-bapak Ustadz ini akan menyampaikan sesuatu untuk sahabat sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang dari Jawa Tengah, Kelari Kendal tepatnya. Saya datang ke sini pada waktu itu 2011. Saya kunjung ke makam ini, tapi makam ini masih hutan. Jadi datang-datang itu jalannya itu masih jalan satu tapak. Akhirnya saya di sini hanya 3 bulan. Aku pulang kampung. Datang lagi sini 2013. Ya pengen ziarah ke sini. Di sini aku 4 bulan. Terus sini lagi saya 2016 saya sempat bikin musola. Akhirnya pengen hidup di Pulau Batam. 2017 aku pulang kampung, balik lagi 2018 sampai sekarang. Karena saya cinta kepada seorang alim, bisa wali Allah yang kita dambakan, mohon doanya. Kalau di sini mohon berkahnya, mohon barokahnya, ala barokah ke makam ini, karena ini makam wali Allah. Nah ini selama 1 tahun lebih, alhamdulillah
ya 2 atau 3 kali nggak bisa datang karena hujan. Jadi 1,5 tahun. 1 tahun setengah. Mulai 2019 sampai sekarang. Alhamdulillah semuanya di sini ngalah barokah. Ya kita kalau ke sini kita ngaji di sini mendoakan orang lain, berarti kita itu lagi nanam. Gitu Gus ya. Betul. Kita nanam. Kalau kita nanam padi, yuk kita akan panen padi. Iya. Kalau kita nanam jagung, kita panen jagung. Iya, ya pastinya Ya, karena kita akan nanam menuai. kebaikan, mendoakan orang lain. Jadi kita mudah-mudahan dapat imbalan. Nah, sekarang kalau namanya kita minta kepada Allah, kita jadi pengemis di sini. Betul, betul. Rela menjadi pengemis yang minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia minta untuk disusah, dihilangkan kesulitan, didatangkan kesenangan dari Allah Ta'ala. Nah, mintanya dari jangan sama yang lain selain Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kan? Iya. Masalah orang kok sini ngapain? Oh, itu urusan. Kalau kamu belum tahu, kamu coba dulu ikut ke sana. Nanti kalau sudah kamu hatinya terbuka hatinya, kamu senanglah datang sini. Kenapa harus datangnya di sini? Tempatnya sempit, duduknya seperti ini. Kita nggak datang ke tempat kemewahan. Ya karena kita ngawat barokah wali yang sudah ada di sini. Itu wali Syahrul Aziz asal dari Yaman. Saya kalau dipikir orang susah, nggak bekerja 21 tahun, sekarang jalan 22. Bisa kenal sama bapak ini dari siapa? Lah, siapa yang menggerakkan? Hanya Gusti Allah. Kalau bapak ini sebagai perantara. Lah, belum lagi para syekh, para habib, para kiai. Ustadz jangan ditanya Pak. Jenderal jangan ditanya, dari Jakarta, Mabes TNI, Mabes Polri. Nah, jadi di sini loh Pak, saya kadang-kadang ya apa nggak berterima kasih kepada Gusti Allah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tengku Muhammad Yusuf SPDI. Yang perlu kita tahu bahwa Syekh Abdul Rahman bin Abdul Aziz adalah salah satu ulama atau sufi. Maka barang siapa yang sering berziarah kepadanya, mudah-mudahan juga hadis menyebutkan bahwa barang siapa yang sering berkunjung kepada makam wali Allah, kita akan mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya dari Allah. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila arwahi Syekh Abdul Rahman bin Abdul Aziz. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arifin, ya, ini yang berkunjung ke makam ini dari mana aja Pak? Dari Indonesia sudah Sabang Merauke Pak. Kemudian dari luar negeri, Singapura, Malaysia, Brunei, Mesir, Kairo, Yaman, Turki. Oh, bahkan dari luar negeri juga banyak loh ya, Masya Allah. Kemudian ini Mekah, Madinah, dan ada lagi dari ini orang Australia. Oh, Dan bahkan orang Australia. ada. Itu tapi Muslim Australia ya? Iya Muslim, ya. Macam lah Pak itu yang banyak Muslim. Ada yang dari Inggris sampai masuk Islam kemari. Iya, sudah pulang ke London. Iya Pak. Jadi ini bukan 1-2 orang aja yang mengetahui Pak. Bahkan mereka tahu dari jauh. Indonesia saja, bahkan macam di Jawa juga Pak. Dari luar negeri banyak. Jadi di sini saya pun sebagai
juru kunci yang Jawa kuncen Juru kunci di sini. hanya pasrah aja kepada Allah. Mudah-mudahan hidup ini kalau kita ingat kepada yang memberi hidup, insya Allah kita akan sukses. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini dulu laut Pak. Nah, ini airnya Pak kebenaran dari Sukopindo datang ngecek layak dipakai dan diminum. Jadi airnya Tawar Pak, ini lori-lori sudah tawar ya. tawar. Sekarang sudah tawar, tidak pernah kering. Kalau kemarau Batam 6 bulan, 7 bulan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini mungkin keberkahan dari beliau. seorang wali Allah. Ya. Nah ini kemarin mau ditutup Pak sama orang, Alasannya Pak? mau bangun PT Pak. Mau bangun proyek ya. Iya. Ini kurang lebih 2 hektar, kemudian itu pagar PT sana semua Pak. Nah itulah tanah dari sini bikin nimbun PT ini semua. Ini sahabat sejati, saya di sini merasakan satu aura spiritual. Iya. Tapi saya tidak merasakan hanya aura spiritual negatif di tempat ini. Alhamdulillah, insyaallah di sini memiliki aura yang sangat nyaman, aura positif yang sangat kental, yang sangat kuat. Dan bahkan saya juga merasakan beberapa aura dari pusaka serta mustika yang kemungkinan pusaka serta mustika-mustika tersebut tertarik melalui energi magnetis yang ada di makam wali Allah ini. Jadi coba kita ke makam beliau Pak. Sedikit lagi. Airnya ini untuk pesantren saya gratiskan. Anikma saja 1.200 anak mondok 50 ton satu hari kalau nggak masuk. Oh, di sini ada pesantren juga Pak. Banyak Pak. Nah, jadi ada 5 pesantren saya gratiskan. Masyarakat gratis. Ke PT saya jual per ton 3.000 rupiah. Kemudian itu supir-supir jual 50.000 per ton. Dan tiap hari Itu itu urusan diambil airnya. Tiap hari diambil. Dan alhamdulillah nggak pernah kering. pernah kering. Dari sinilah Pak saya kumpul dengan dari jemaah untuk membangun di sini. Jadi itu Pak ada sumur. Itu sumur di dalam air laut. Nanti kita kemari Pak dari sini. Kita hanya coba melakukan sebuah pembuktian bahwa memang di tempat ini mustika, pusaka, dan benda-benda spiritual yang memiliki energi spiritual yang tinggi memang ada di tempat ini. Kita akan coba melakukan pembuktian, bukan berarti kita ingin mengambil, menguasai, atau memiliki benda tersebut. Insyaallah bila seandainya ada izin Allah, ada ridha Allah, kita bisa mendapatkan mustika tersebut, tetap akan kita titipkan ke sahibul makam. Ya hadamul roh, hadamul gaib, hadamul jasad, jasadul jasad, hadir, 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 hadir. Alhamdulillah kita dipersilahkan untuk ke dalam. Iya. Jadi kita mendoakan beliau agar insya Allah karomah dari doa-doa tirakat tikal yang pernah dilakukan oleh beliau terciprat ke kita sebagai sebuah karomah. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi wa alihi wa dhurriyyati ajma'in syai'un lillahi al-Fatihah.
أعوذ بالله من ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وأعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا يا رب العالمين. آمين يا الله. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرنا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم تقبل عوقل مثل ثواب ما قرأناه من قل هو الله أحد ومن لا إله إلا الله خصوصا إلى أرواح سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل وأعطي مثل ثواب ما قرأناه من قل هو الله أحد ومن لا إله إلا الله خصوصا إلى روح الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز من قرأنا الصمدية والتهليل لأنفسهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا وأنت تعلم وأنسابه ومقاله وقبوره. اجعل الله بمحض فضلك وجودك وكرامك ثواب ذلك عتقاك وفقاك ونجاة من النار له. واغفر اللهم لنا وله ولسائر القرابة والإخوان واتملنا بالعفو والغفران والفضل والإحسان. يا كريم يا حنان يا رحيم يا رحمن يا الله يا رب العالمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور خصوصا إلى روح الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز
اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور خصوصا إلى روح الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah sahabat jadi, hari ini kita sudah bertawasul, berdoa, semoga percikan ilmu, percikan hidayah, percikan karomah dan ma'unah dari beliau Syekh Abdul Rahman bin Abdul Aziz sepercik cahaya dari karomah yang beliau miliki menjadi percikan cahaya di kedalaman hati dan pikiran kita, agar insya Allah langkah kita selalu mendapatkan ridha Allah. Amin. Mungkin saya akan coba untuk melakukan interaksi secara batiniah. Saya minta waktu di dalam. Melakukan komunikasi secara batin di makam Syekh Abdul Rahman bin Abdul Aziz. Mungkin kita tunggu dulu hasil dari apa yang didapatkan riyadah yang dilakukan oleh Kirogos Jati. Tadi kita sudah bertawasul, kemudian membacakan suratul Fatihah di dalam makom beliau. Jadi sekarang kita akan melakukan penelusuran ke sekitar area lokasi tempat ini. Kita akan bagi dua kelompok. Saya bersama dengan Ki Arya Seta dan Ki Yuda Wispradipta bersama dengan Ki Prabu Kencana. Ya. Ya, sahabat jadi, ini Ki Yuda Wispradipta dan Ki Prabu Kencana akan melakukan blocking energi. Saya dan Ki Arya Seta akan menuju lokasi lain. Hadir. Pertama-tama kita akan melakukan sebuah pembukaan portal gaib ya. Kita mendeteksi salah satu benda-benda bertuah atau disebut mustika atau pusaka ya. Kita akan deteksi khususnya di sini kita akan buka pembukaan. Nanti jika ada energi aura energi spiritual yang menarik kita akan coba untuk mewujudkan apa yang ada di tempat Syekh Abdul Rahman bin Abdul Aziz ini. Kita buka dulu portal gaib. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah, Zatullah, Sifatullah. Rasulullah Bismillah washabil ahyan adada ni'amillahi wa ifdai. Allah Allah Allah. Sudah ada dapat saran energi yang dibuat. Kita akan coba manifestasi. Kita akan mewujudkan salah satu gumpalan energi spiritual yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah. Panas sekali pemirsa, orang yang ada di sini. Coba Ki, bantu di deteksi energinya ya. Soalnya ini energi tebal, tapi kita sulit untuk mengaksesnya. Allah. Sirullah, Zatullah, Sifatullah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah minna Allah surah Sulaiman jad wa qati wa jibni mikai wa surah wa jirail wa muti Sulaiman masyikum magdibi jinnan lisan rahim wa man salaman tasliman katsiran jala jalallah ya ibisasi wa saban fil lamati lan nur Rabbana taqabbal Sulaiman bin Daud alaihi salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah. Jadi sahabat sejati, salah satu benda pusaka, entah itu mustika, sudah wujud ya.
cuman kita kehilangan akses, kita kehilangan getaran energi, yang mana kita akan coba melakukan pencarian secara zahir. Kita akan melakukan komunikasi dulu. Coba Ki Prabu melakukan komunikasi ya. Dan saya yang deteksi lagi lebih dalam. Ya. Gimana gitu? Berpindah-pindah tempat ya, Ki. Iya. Jadi berusaha untuk Melabuhi kita. ya. Tuh. Tadi saya dan Ki Prabu mencoba memanfaatkan sebuah energi yang bawa saya ke sini ya, Ki ya. Tiba-tiba kita akan melakukan sebuah penghujudan. Tiba-tiba energi itu seolah mengalihkan kita, gitu kan. Jadi energinya itu seperti bukan pusaran ya, Ki, tapi dia seperti menyebar. Jadi berputar Ya, gitu berputar. ya. Kadang-kadang ada di tempat yang tadi saya deteksi ya, Ki. Kadang berpindah juga. Oh. Jadi kita kehilangan akses dan saya dengan Ki Prabu akan mencoba blocking energi lagi. Oh ya, oke. Ya, sahabat Jati, kita terus lakukan penelusuran. Ya, mungkin Ki Prabu dan Ki Yuda silakan blocking energi. Saya akan coba untuk lakukan blocking energi. Ini saya akan coba untuk melakukan pembukaan portal energi dan kita akan coba lihat. Saya merasakan satu kekuatan energi pusaka yang cukup kuat di sini. Saya akan lakukan blocking energi bersama dengan di area. Alhamdulillah, ini kita dapat kamera delima. Ini merupakan pusaka yang cukup kuat, mustika yang sangat kuat bahkan. Yang sebenarnya kenapa Pak Arifin ini merasakan ada sesuatu getaran energi spiritual yang ada di tempat ini, kemudian membangun dan membuat petilasan ini. Ternyata di sini ada satu kekuatan khadamul ruh yang menguasai mustika ini. Ini kalau kita lihat pancaran cahayanya, pantulannya sangat kuat. Mungkin ini juga bisa digunakan sebagai mustika perlindungan, bahkan anti tembak, anti cukur, serta memiliki kekuatan pengasihan juga yang cukup kuat.
Saya akan coba komunikasi dengan khadamnya. Ya khadamul roh, khadamul gaib, khadamul jasadul jasad. Assalamualaikum. Khodam dari pusaka ini bernama Syekh Badrun Solihin. Jadi kita akan mencoba untuk mengungkap kekuatan dari mustika ini. Syekh Abdurrahman itu punya tasbih Iya. yang semuanya merah. Oh. Jadi menurut Pak Ustadz Ahmad Zaini bahwa beliau Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz memiliki pusaka, memiliki tasbih yang semuanya berwarna merah, dan itu bisa dipastikan ini merupakan bandul atau mata tasbih beliau, dan memiliki kekuatan energi yang cukup kuat. Ini mustika merah delima. Iya, mustika merah delima ini banyak diburu oleh para kolektor mustika, kolektor benda-benda pusaka. Dan memang mustika delima ini memiliki kekuatan yang sangat kuat, memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Di zaman-zaman dulu orang menggunakan ini sebagai sarana perlindungan. Ya, yang pasti sarana perlindungan dengan izin dan ridha Allah. Nah, menurut yang diceritakan oleh Pak Ustadz tadi, ini beliau mungkin senantiasa menggunakan tasbih yang semuanya terbuat dari batu merah, dan liontinnya, mata tasbihnya, salah satu mata tasbih, bandul tasbihnya, mustika delima ini. Coba deh, ada ini enggak silet? Ini kita akan biarkan dulu biar pusaran energinya betul-betul stabil dan maksimal. Setelah itu insya Allah kita lakukan pengetesan. Setelah kita lakukan pengetesan, seperti yang saya katakan tadi, di sini kita bukan berusaha untuk menguasai, untuk memiliki, untuk mengambil benda pusaka, mustika atau apapun yang ada di sini. Dan ini akan saya serahkan kembali ke Pak Arifin sebagai juru kunci dari tempat ini. Dan tadi waktu kita lakukan blocking energi, Ki Arya Seta sebelah sana juga mendapatkan pusaka, tapi sayangnya mungkin nggak kena itu ya. Coba pusaka mustika yang tadi Ki Arya dapat. Ya, sahabat sejati, ini satu mustika lagi. Jadi pada saat Ki Prabu Kencana dan Ki Yudawis Pradipta melakukan blocking energi, mustika itu lari. Kemudian mungkin kamera tidak sempat untuk menangkap gambarnya, tapi alhamdulillah mustika ini berhasil didapatkan oleh Ki Arya Seta. Seperti yang saya katakan tadi, ini juga tidak akan kita kuasai, kita ambil atau kita bawa ke padepokan. Ini akan saya serahkan kepada yang berhak menerimanya. Untuk kali ini mungkin saya akan serahkan ke Pak Ustadz Pak Tengku, Ustadz Tengku Yusuf, Ustadz Tengku Muhammad Yusuf. Melakukan itu alhamdulillah sudah benar. Karena mustika
mustika ini kita dapatkan di petilasan, 3 petilasan yang Pak Arifin buat itu. Itu petunjuk untuk buat petilasan itu gimana Pak? Ada nggak gambaran-gambaran warna merah atau apa yang Sebenarnya banyak Pak. Jadi petunjuk awal menemukan makom ini saya tunjukkan foto Pak. Seperti warna itu jingga. Di sini jelas Pak. Cuma saya nggak sampai hati menceritakan ke orang. Ini hanya Bapak lah dengan para orang tua-tua kita di Jawa. Ini waktu pertama ketemu saya bikin seperti ini. ini sahabat sejati pertama kali ini ditemukan. Atapnya CBS. Ya. Ini sahabat sejati, ini foto bukan foto lama ya, bukan foto baru. Ini bukan foto baru, foto lama yang tanpa editan, tanpa rekayasa, nggak ada Photoshop dan lain-lain. Ini foto-foto asli. Iya. Ini kelihatan orbs, orbs atau aura energi dari mustika yang alhamdulillah berhasil kita wujudkan. Iya. Jadi ini bukan kita tarik ya, tapi alhamdulillah ketika terbuka portal gaib, ini justru menunjukkan diri. Nah, itu air sumurnya berubah menjadi bening ini. Nah. Ini sebenarnya almarhum Abah ini. Ini kain sarung sutra, ini baju koko warna putih, ini belahan baju. Nah ini sorban, tangan megang tasbih. Ini fotonya foto lama, foto yang pakai apa itu, ada talinya gede dia. Yang pakai roll ya. Nggih. Nah ini pada 2013 muncul jam 3 malam gini Pak. Seperti naga ya. Iya. Orang kerja banyak antar morning itu tidak ada yang nampak dari kolam. Nah jadi wujud ini adalah wujud mustika yang didapatkan Ki Arya Seta tadi. Yuk kita coba, ada ini kertas lagi nggak? Atau pakai ini kita balik ya. Silat baru asli baliknya. Ya, siapa yang mau dites? Yang punya rambut pasti ya. Coba kita ke situ ya. Ya, dipegang. Siapa namanya Bang? Rumi. Bang Romi ya. Coba Bang Romi pegang Bang. Enggak Bang. Ini dia pegang mustika, coba. Nggak ada. Kita balik ya. Nggak ada. Coba yang megang mustikanya di beberapa orang deh. Nah gini, yang satu megang mustika berbaris, pegang tangan Pak Ustadz. Siapa? Ya, Pak Ustadz ini di sini. Pegang ya. Ini. Nggak ada. Bentar. Berani nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya udah. Yang nggak berani, yang berani aja. Maaf. Nggak usah pegang saya nanti, cuma. Oke, alhamdulillah
lagi. Jangan pegang. Jangan sini. Ini dia sekarang nggak pegang. Habis. Ini balik ya. Apa yang kita lakukan di sini bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, bukan karena kami sakti, tapi semata-mata ini adalah karena izin dan ridha Allah. Dan alhamdulillah sekarang insyaallah wujud dari mustika ini akan saya serahkan ke yang memang berhak menerimanya. Nadimtu min kulli syarrin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saya serahkan, pasrahkan, amanahkan insyaallah menjadi manfaat barokah dan hikmah, menjadi tuah dan bekal untuk tempat ini dan masa depan dari tempat ini dengan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jadi ini merupakan mustika merah delima yang sering dicari orang, yang sering diburu oleh orang, oleh para kolektor yang bahkan ya maaf ya, mungkin kalau dimaharkan luar biasa maharnya. Tapi yang pasti apa yang ada di sini tidak dimaharkan, dan ini adalah titipan, ini adalah amanah, dan ini disimpan dengan baik sebagai pendukung dan penunjang tempat ini. Insyaallah kita akan bangun padepokan di sini sesuai dengan arahan yang memang beliau berikan juga. Jadi pada saat tadi saya melakukan tawasul dan saya melakukan komunikasi batin, memang tempat ini wajib dan harus dibangun sebuah padepokan serta pondok pesantren. Mungkin salah satu kiai atau ustadznya ya salah satu yang dari kita semua di sini insyaallah. Untuk selanjutnya yang pengetahuan yang terakhir, jangan bikin masjid dulu, tanamlah orang dulu. Masjid itu kalau nggak ada orang, nggak ada yang memakai nanti. Jadi kita tanam dulu panti asuhan anak yatim, sudah selesai depoan tempatnya anak yatim tadi dan sekolahan untuk anak yatim itu, baru kita membangun masjid. Ini sama seperti apa yang dikatakan beliau habaib pada saat saya melakukan tawasul tadi. Jadi beliau mengatakan bukan cuma keinginan-keinginan yang positif aja datang ke sini, tapi niatan-niatan buruk, niatan-niatan negatif juga banyak. Bahkan ada yang minta togel, ada yang minta pesugihan, ada yang segala macam. Padahal demi Allah, di sini bukan tempat pesugihan. Bukan. Saya tegaskan sekali lagi, di sini bukan tempat pesugihan, di sini bukan tempat mencari kekayaan, di sini bukan tempat untuk mencari harta dunia. Jangan salah tempat. Di sini adalah tempat ulama, di sini adalah tempat habaib, di sini adalah tempat waliullah, tempat yang suci, tempat yang di dalamnya ada ridha Allah. Jangan salah tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejati, sebagaimana kita ketahui di bahwa di dalam kategori para ulama-ulama sufi yang terdahulu adalah salah satu dari yaitu Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz. Maka di dalam hukum Islam juga diceritakan sangat dianjurkan bahwa kita berziarah kepada makam-makam wali Allah. Karena makam-makam wali Allah itu adalah orang-orang yang tertunjuk. Kalau kita sering berziarah kepada makam wali Allah, kita pun akan senantiasa memberikan petunjuk, hidayah dan rahmat kasih sayangnya.
Sekian dari Tengku, selanjutnya kepada Kalau saya hadir di sini selalu hanya minta ridho dan diridhoi dari Allah Ta'ala, dan apa yang mau Allah Ta'ala diberikan kepada saya. Kita hanya bisa tawasul, bisa memohon, dan bisa berdoa kepada para wali yang lain, para guru kita, para yang sohibul ijayah kita. Nah, ini kita semua wasilah para guru-guru kita semua hanya meminta kepada Allah, minta ridhonya dan minta diridhoi dari Allah Ta'ala. Saya sudah lama di sini, tidak ada lain hanya meminta mohon kepada Allah Ta'ala. Dan tadi apa kabar-kabar yang dari barang gaib itu, mohon maaf kalau itu memang benar, itu dari Allah Ta'ala. Kalau itu nggak benar, mungkin disambung oleh tipu daya dari manusia. Jadi ini Pak Ahmad Mahfud, setiap diberi ini pun kita tidak boleh percaya kepada Oh benda. iya Pak. Kita percaya sama Gusti Allah, benar, Pak. Semua benda itu ada kodam. Kodam. Jadi kita percaya kepada Allah. Iya. Ini anggap sebagai hiasan. Nah, ya, betul apa yang Pak Arifin katakan, betul apa yang Pak Ustadz sampaikan, bahwa apapun, kekuatan apapun, kekuatan spiritual apapun yang dimiliki oleh sebuah benda itu hanya karena izin dan ridha Allah. Jadi jangan pernah mengkultuskan sebuah benda, jangan pernah mengkultuskan apapun yang dimiliki, apapun yang didapatkan, apapun yang ada di dalamnya merupakan sebuah maunah. Nah, maunah menjadi manfaat untuk manusia atas izin dan ridha Allah. Dan ketika kita bersyukur terhadap maunah yang Allah berikan, maka karomah itu akan muncul menjadi syafaat, syafaat itu akan menjadi manfaat fid dunya wal akhirah. Amin. Nah, ini satu lagi, sesuai dari petunjuk juga yang saya dapatkan, ini saya serahkan dan saya pasrahkan kepada orang yang mengantar saya. Jadi mohon ikhlasnya, mohon ridhonya untuk saya pasrahkan ke Pak Ustadz Pak Tengku Yusuf. Saya serahkan, pasrahkan, amanahkan, insya Allah menjadi manfaat, barokah dan hikmah, menjadi tuah dan bekal untuk masa depan. Amin ya rabbal alamin. Jadi cukup sekian dulu pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini dengan para ustadz, kemudian pemangku adat, menjadi manfaat, barokah dan hikmah untuk kita semua. Saya Ki Rogo Sejati, Dan saya Ki Arya Seta. Saya Tengku Muhammad Yusuf. Dan saya Ki Prabu Kencana. Saya Pak Muhammad Arifin. Saya Ki Dewi Pradita. sahabat Sahabat sejati, sejati, salam mulia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.